penuh kasih disilakan solo dari Bapak Hani Salano untuk memuji Tuhan. Mari jua Yesus tunggu. Lonceng gereja sudah bunyikan dongeng. Mari bakira katorang masuk jua, duduk berdiam di kaki Yesus manise. Sio dengar firman puji Yesus manise. Mari semua orang yang pun tanggungan berat, sio Yesus panggil katong semua datang ngewi. Lonceng gereja sudah bunyi, jangan le tunggu lama lagi. Jangan pasti tentunya pun sana, sedikitlah Yesus mau datang. Mari jual sio gandongnya Yesus tunggu. Buka hati, terima Yesus, tinggal dalam katorang pun hidup. Cuma dalam Tuhan Yesus katong selamat. Mari jua Yesus tunggu. Lonceng gereja sudah bunyikan dongeng. Mari bakira katorang masuk juai, duduk berdiam di kaki Yesus manise. Sio dengar firman puji Yesus manise. Mari semua orang yang pun tanggungan berat, sio Yesus panggil katong semua datang ini. Lonceng gereja sudah bunyi, jangan le tunggu lama lagi. Jangan pasti tentunya pun sana, sedikitlah Yesus mau datang. Mari jua sio gandongnya Yesus tunggu. Buka hati, terima Yesus, tinggal dalam katorang pun hidup. Cuma dalam Tuhan Yesus katong selamat.
dalam Tuhan Yesus katong selamat. Terima kasih. Jemaat kekasih Tuhan, disilakan untuk bangkit berdiri. Saudara-saudara jemaat, ibadah minggu dalam rangka perayaan hari ulang tahun ke-72 Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia dan bulan Oikumene pada saat ini, kita khususkan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Jemaat silakan duduk. Mazmur 97 menyatakan demikian. Tuhan adalah Raja, biarlah bumi bersorak-sorak, biarlah banyak pulau bersukacita, awan dan kekelaman ada sekeliling dia. Keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtanya. Api menjalar di hadapannya dan menghanguskan para lawannya sekeliling. Kilat-kilatnya menerangi dunia, bumi melihatnya dan gemetar. Gunung-gunung luluh seperti lilin di hadapan Tuhan seluruh bumi. Langit memberitakan keadilannya, dan segala bangsa melihat kemuliaannya. Semua orang yang beribadah kepada patung akan mendapat malu. Orang yang memegahkan diri karena berhala-berhala, segala Allah sujud menyembah kepadanya. Sion mendengarnya dan bersukacita. Putri-putri Yehuda bersorak-sorak oleh karena penghukuman-Mu, ya Tuhan. Sebab Engkaulah, ya Tuhan, yang maha tinggi di atas seluruh bumi. Engkaulah sangat dimuliakan di atas segala Allah. Hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Dia yang memelihara nyawa orang-orang yang dikasihinya akan melepaskan mereka dari tangan orang-orang fasik. Terang sudah terbit bagi orang benar dan sukacita bagi orang yang tulus hati. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar, dan nyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudus. Nyanyikanlah nyanyian baru. Sorak-sorai bagi Raja-Mu. Puji Dia, wahai mentari, wahai bulan, sembahlah Dia terus. Dan wahai bintang-bintang terang yang gemerlap, muliakan Pencipta-Mu. Bersorak-sorai bagi Raja-Mu. Bersorak-sorai bagi Raja-Mu. Saudara-saudara jemaat, kita akan masuk dalam pengakuan umat. Matius 22 ayat 37 hingga ayat yang ke-40. Firman Tuhan berkata, jawab Yesus kepadanya,
Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudara-saudara jemaat dalam kerendahan hati, di hadapan Tuhan, marilah kita bersama-sama bercermin dari apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup kita, yakni hidup dalam kasih yang tanpa batas kepadanya, sesama manusia dan sesama ciptaan. Dalam kejujuran pula, kami menyadari bahwa kami tidak dapat melaksanakan panggilan hidup dalam kasih secara sempurna. Dalam kesadaran bukannya kasih yang muncul dari hidup kami tetap ketidakadilan, ketidakpedulian, kekerasan, dan masih banyak tindakan jahat yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dalam rasa ingin menguasai, kami hanya ingin menyelamatkan diri sendiri. Dalam rasa tidak peduli, Kami membangun tembok menyembunyikan sesama. Dalam rasa merasa yang paling tinggi, kami merusak dan menyakiti sesama ciptaan. Dalam rasa merasa yang paling benar, kami meninggikan dan mencintai ego. Kasihanilah kami ya Tuhan, manusia yang rapuh tetapi seringkali sombong. Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu, karena rahmat-Mu sungguh mulia. Hapuskanlah pelanggaranku, bersihkanlah aku dan sucikan aku, tahirkanlah aku dari dosaku, sebab aku sadar akan pelanggaranku, aku terus bergumul dengan dosaku. Saudara-saudara jemaat, Tuhan senantiasa mengasihi kita dan melimpahkan anugerah-Nya untuk kita semua. Maka terimalah anugerah pemberian Tuhan melalui kesaksian firman Tuhan yang terangkat dari Yohanes 1 ayat 16 sampai 18. Firman Tuhan berkata, karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Mari jemaat Tuhan, saya jemput bangkit berdiri dan kita saling memberi salam namaste kiri kanan kita, sambil kita menyanyi bagimu damai sejahtera. Bagimu damai sejahtera, bagimu damai sejahtera, bagimu damai sejahtera, bagi
Jemaat silakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan kesaksian lagu pujian yang akan disampaikan oleh Paduan Suara Siloam GPIB Bukit Zaitun Makassar. Saudara-saudara jemaat, sebelum kita masuk di dalam pembacaan sabda dan akan mendengarkan pewarta firman Tuhan di pagi ini, tapi sebelumnya mari kita satu dalam doa.
Terpujilah namamu ya Allah, dari kekal hingga kekal. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih dalam anugerah Tuhan yang tidak terbatas. Kami dihantar memasuki hari dan minggu yang baru. Segala pujian, syukur, hormat, dan kemuliaan itulah yang bisa kami berikan. Itulah yang ada pada kami. Dan dalam rahasia syukur itulah kami ada dalam persekutuan ini. Kami akan masuk dalam pembacaan sabda firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan ini. Hamba-Mu yang Engkau utus dan urapi ada di altar-Mu yang kudus ini akan mewartakan kebenaran firman Tuhan. Biarlah otoritas Tuhan yang berbicara, agar setiap kata demi kata yang keluar dari bibir mulut hamba-Mu ini punya kuasa. Agar jemaat Tuhan yang hadir pada saat ini, mereka tidak pulang dengan hampa dan kosong, tetapi mereka pulang dengan membawa sukacita dan sorak-sorai, dan menjadi pewarta firman juga bagi orang-orang yang ada di sekitar mereka. Waktu pemberitaan ini kami kembalikan kepada Tuhan. Jadilah menurut kehendak-Mu dan bukan kehendak kami. Amin. Pembacaan yang pertama terambil dari Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 16 hingga ayatnya yang ke-34. Firman Tuhan. Pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Dengan tenungannya, tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru, katanya, orang-orang ini adalah hamba Allah yang Maha Tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. Seketika itu juga keluarlah roh itu. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka, katanya, orang ini mengacau kota kita ini karena mereka orang Yahudi, dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rom tidak boleh menerimanya atau menurutinya. Juga banyak bangkit menentang mereka. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarnya mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri,
karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa sulu, lalu berlari masuk, dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan, Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan. Wahyu 22 ayatnya yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-21. Firman Tuhan. "Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Tetapi anjing-anjing tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta, yang melakukannya tinggal di luar. Aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semua ini kepadamu bagi jemaat, yaitu keturunan Daud. Seulang, ini kepadamu bagi jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Roh dan pengantin perempuan itu berkata, "Marilah," dan barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, "Marilah," dan barang siapa yang haus, hendaklah ia datang, dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini,
maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu daripada perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus, seperti yang tertulis di dalam kitab ini. Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, "Ya, aku datang segera. Amin, datanglah Tuhan Yesus." Kasih karunia Tuhan Yesus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan, kita berbahagia. Saudara-saudara jemaat, bacaan yang ketiga, Yohanes 17 ayat yang ke-20 hingga ayat yang ke-26. Firman Tuhan berkata, silakan berdiri. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau. Dan mereka ini tahu bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya, supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Demikianlah saudara-saudara sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar? Betul ya sapaan saya? Puji Tuhan, Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat. Tidak salah, kami jemaat GPB Bukit Zaitun ada dalam pelayanan
di hari ini berkaitan juga dengan hari ulang tahun dari gereja-gereja di Indonesia yang ke-72 dan bulan Oikumene. Puji Tuhan, kesempatan yang indah bagi kami Jemaat GPB Bukit Zaitun teristimewa saya untuk mewartakan firman Tuhan hari ini. Judul tema kita itu bacaan kita yang kedua. Bagi yang baru pertama kali hadir dalam ibadah gereja Toraja, biasanya pembacaan sabda itu ada 3 kali. Kalau kita di GPIB Bukit Zaitun cuma 1 kali. Tapi luar biasa, pembacaan panjang, tapi semuanya fokus. Wow, luar biasa. Mari kita kembali buka Wahyu 22. Ayat 12 sampai 21 ini menjadi bahan perenungan kita. Dengan satu tema, yaitu tong-tong sisola puang. Bersama Tuhan selamanya. Mengawali renungan ini, Bapak Ibu, ada sebuah cerita. Ceritanya begini. Suatu ketika, seorang guru berkata, guru SD, dia berkata kepada murid-muridnya, "Anak-anak, Pak Guru akan ke ruang guru sebentar. Tidak lama, mungkin 5 atau 10 menit. Ada urusan yang harus Pak Guru kerjakan. Kalian jangan ribut, tetap belajar sendiri. Sampai Pak Guru kembali. 3 menit berlalu, bahkan 5 menit sudah lewat. Tapi Pak Guru belum juga terlihat. Murid-murid ada yang mulai ramai sendiri. Ada yang mulai mengganggu temannya. Ada yang bahkan mulai lari ke sana kemari. Namun demikian, ada juga mereka yang tetap berjaga dengan tetap belajar dan membaca. Tiba-tiba, betapa kagetnya murid-murid ketika Pak Guru datang dengan tiba-tiba. Anak-anak yang sedang belajar dan membaca ketika Pak Guru tiba, tentu menyambut kedatangan Pak Guru dengan sukacita. Sebaliknya betapa malu dan kemudian menyesal ketika Pak Guru tiba di kelas. Ada yang sedang naik ke mejanya dan berjoget ria. Ya. Ada yang sedang di bangku Pak Guru meniru gaya mengajar gurunya. Begitu ya, Ibu Sherly, biasa begitu ya. Saudara-saudara, cerita tadi mau mengatakan begini, bahwa kedatangan Tuhan Yesus seumpama seperti kedatangan Pak Guru tadi. Bagi yang tetap berjaga dengan belajar dan membaca, mereka menyambut dengan sukacita. Sebaliknya bagi yang tidak berjaga dan didapati sedang bermain-main, ketika Pak Guru datang, mereka menyambut Pak Guru dengan rasa takut. Jangan-jangan hukuman sudah Pak Guru siapkan. Saudara jemaat,
kita tidak tahu kapan waktunya Yesus kembali ke dunia untuk kedua kalinya. Tapi kita percaya bahwa Yesus pasti akan datang kembali ke dunia ini seperti apa yang sudah dijanjikannya. Saudara-saudara, bukan urusan kita kapan Yesus mau datang. Tanggung jawab kita adalah mempersiapkan diri sebaik-baiknya sehingga ketika Yesus datang kembali, kita didapati sebagai orang-orang yang tetap setia dan berjaga. Dan bacaan kita hari ini Wahyu 22 ayat 12 sampai 21 adalah bagian terakhir dari kitab Wahyu. Dan bagian ini hendak menyatakan tentang karya penyelamatan Tuhan terhadap manusia yang diperlihatkannya kepada Rasul Yohanes, yaitu mengenai kedatangan Tuhan Yesus kembali ke dunia. Dan Rasul Yohanes menyampaikan hal ini sebagai suatu kebenaran. Bahwa semua yang ditulisnya dalam kitab Wahyu bukan omong kosong belaka, tapi Tuhan sendiri yang mengatakannya. Mari kita lihat kembali Bapak Ibu bacaan tadi ayat 12 firman Tuhan katakan begini. Sesungguhnya aku datang segera. Dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Ada kalimat aku datang segera. Pernyataan ini sekali lagi dari Tuhan Yesus. Dan kita harus mengaminkan firman Tuhan ini. Artinya kita meyakini sungguh bahwa kedatangan Tuhan Yesus pasti akan terjadi. Kita tidak perlu mempersoalkan tentang hari dan saatnya. Tetapi yang pasti adalah kedatangan Tuhan kedua kali pasti akan terjadi. Firman Tuhan katakan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 1 sampai 2 mengatakan, tetapi tentang zaman dan masa saudara-saudara tidak perlu dituliskan kepadamu. Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Berarti bahwa Tuhan Yesus akan datang secara diam-diam dan rahasia. Dan kedatangan Tuhan Yesus menjadi berita yang besar yang membawa harapan dari sukacita, ya, harapan dan sukacita bagi kita yang percaya padanya. Jadi saudara-saudara, suatu hari nanti di masa depan yang masih jauh, yang kita tidak tahu pasti kapan Yesus Kristus akan datang segera. Yang pasti bahwa kedatangan Tuhan Yesus kembali tentu untuk membawa setiap orang yang percaya menuju kekekalan hidup. Ada yang bilang begini, Tuhan, kalau tiba-tiba Tuhan Yesus datang ya, kita tidak tahu kapan. Tapi ada barangkali yang bilang, Tuhan nanti dulu, saya baru umur 40 tahun. Tuhan nanti dulu, saya belum berkeluarga, saya belum kawin. Saya belum punya anak. Tuhan jangan dulu. Saya belum siap. Saudaraku, pertanyaan dan pertanyaan selanjutnya itu bukan urusan saudara dan saya. Tetapi urusan kita adalah apakah
saudara setia atau tidak dalam menjalani perjalanan kehidupan ini. Sebagaimana Wahyu 2 ayat 10 mengatakan, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Ini yang menjadi akar persoalannya. Tidak menjadi persoalan kalau saat ini kita menjadi orang-orang yang setia. Kapanpun Yesus datang, kita akan siap. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, aku datang segera. Ada 2 kali pernyataan ini, saudara-saudara. Di dalam bacaan kita tadi. Ini adalah janji Tuhan. Kita harus mempercayai akan hal ini. Saudara, Tuhan tidak pernah lupa akan janjinya. Mungkin kita sebagai manusia bisa melupakan janji yang pernah kita ucapkan. Orang bisa lupa juga kepada janjinya. Tetapi Tuhan Yesus tidak pernah lupa akan janjinya, saudara-saudara. 2 Petrus 3 ayat 9 mengatakan, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Lalu kemudian ayat 13 dikatakan, aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan terkemudian, yang awal dan akhir. Ini ayat 13 ini merupakan istilah atau lambang yang dipakai di dalam Alkitab untuk menggambarkan Yesus Kristus. Jadi ada beberapa gelar umum yang dipakai untuk menggambarkan Yesus adalah Kristus atau Mesias. Ya, misalnya ya, contoh anak domba Allah, ya, sang awal dan akhir, Alfa dan Omega, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan ada, yang maha kuasa, juga anak Daud, sang bintang timur. Ya. Jadi gelar Yesus ini menunjuk perannya secara ilahi. Ya. Jadi Alfa dan Omega adalah huruf pertama dan terakhir dalam abjad Yunani, yang merupakan sebutan bagi Yesus Kristus atau Tuhan dalam kitab Wahyu kepada Yohanes. Dan pasangan huruf ini digunakan sebagai simbol Kristen dan sering dikombinasi dengan tanda salib. Ya, siro. Nah, secara teologis, ungkapan Alfa dan Omega menunjuk pada tahap sejarah sejak awal hingga akhir dari segala yang ada. Jadi ungkapan aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan terkemudian, yang awal dan yang akhir, artinya bahwa di dalam Tuhan semuanya berawal, karena dialah yang menciptakan langit dan bumi dan seluruh isinya, dan dialah yang akan mengakhiri semuanya. Lalu yang terakhir, bukan yang terakhir ya, ayat 14 sampai 17, Bapak Ibu kalau tadi diperhatikan baik-baik, ayat 14 sampai 17 ini berbicara tentang sebuah simbolis atau kiasan.
Firman Tuhan berkata begini, saya baca aja ayat 14, dikatakan berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya, mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Ada kata membasuh jubah, ya. Jubah adalah pakaian yang mencerminkan status seseorang, ya, status sosial seseorang di zaman dulu sampai sekarang. Tentu seorang raja atau anak raja atau pewaris kerajaan harus memiliki jubah yang bersih. Demikian juga umat pilihan Tuhan akan mewarisi kerajaan sorga yang bukan hanya jubah fisik, melainkan seluruh tubuh dan hidup kita harus bersih suci di hadapan Tuhan. Jadi kata membasuh adalah sebuah langkah kita sebagai mempelai Kristus, haruslah senantiasa membersihkan hidup kita dari perbuatan-perbuatan dosa, keegoisan dan kejahatan lainnya di dalam diri kita, dengan cara melakukan seluruh perintah-perintah yang Tuhan Yesus telah ajarkan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat, ingat bahwa jangan sampai kita hidup di dalam dosa atau kejahatan. Ketiga, kita yang masih hidup di dalam dosa dan kejahatan, mari kita bersihkan itu di hadapan Tuhan. Maksudnya demikian, bertobatlah, ya, bertobatlah, ya, karena kerajaan sorga sudah dekat. Matius 4 ayat 17 katakan demikian, karena itu jadilah kudus sebab aku ini kudus. Jadi ayat 14 mau menunjukkan, ya, bagi kita semua lewat apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus dalam wahyunya kepada Rasul Yohanes, ya, dia menubuatkan supaya kita semua yang ada sampai detik ini berbahagialah mereka yang melakukan perintah-perintahnya, sehingga mereka dapat memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan dapat masuk melalui pintu-pintu gerbang di dalam kota itu. Jadi Tuhan mau kita hidup kudus dan membenci dosa. Itu artinya. Jadi perbuatan, ya, sejati itu mengacu pada saat orang tidak lagi berbuat dosa atau melawan Tuhan. Hanya ketika kita mencapai penyucian dan transformasi, ya. Karena itu firman Tuhan mengatakan jangan hidup sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Mari saudara-saudara, kita harus tinggalkan itu semua. Sebagaimana 2 Korintus 5 ayat 17 mengatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Lalu yang paling akhir ayat 18 sampai 21. Ini adalah bagian akhir dari kitab Wahyu, memperingatkan setiap orang yang telah mendengar perkataan-perkataan nubuatan kitab ini agar tidak menambahkan ataupun mengurangi sesuatu kepada perkataan-perkataan ini. Artinya membuat perkataan-perkataan dalam kitab ini menjadi tidak sesuai dengan berita dan tujuan yang semula, tetapi lebih kepada untuk memenuhi kepentingan dan tujuan dari orang yang menambahkan atau menguranginya. Sebab itu dalam ayat 18 dikatakan, aku bersaksi, aku di sini adalah Tuhan.
Aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Jika seorang menambahkan sesuatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka yang tertulis dalam kitab ini. Oleh karena itu, saudara jemaat, mari kita sungguh-sungguh memperhatikan peringatan ini dan mengindahkannya. Jangan kita berlaku seperti guru-guru palsu yang menyalahgunakan firman Allah dengan memalsukan pengajaran firman Allah sehingga menyesatkan demi mencapai kepentingan dan keuntungan diri. Nah, sampai di sini tema kita bersama Tuhan selamanya. Apa maksudnya? Berkaitan dengan firman Tuhan yang kita baca saat ini. Saudara jemaat, pertanyaan bagi kita adalah, bagaimana kita mau hidup bersama Tuhan selamanya? Tentunya di sorga. Tempat kita, saudara dan saya, ini bukan tempat yang abadi. Kita hanya numpang. Tetapi selamanya itu di sorga, tentu di sorga. Dan karena itu kita harus memiliki tiket. Tiketnya itu adalah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Ini yang penting, saudara-saudara. Sebab itu buka hati saudara-saudara dan percaya dengan sungguh-sungguh. Apabila kita telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kita akan selamanya bersama Tuhan Yesus dalam kehidupan kekal. Saudara, ketika saudara mau pergi ke daerah, misalnya contoh ke Jakarta, saudara sudah siap. Segala sesuatu sudah siap, pakaian sudah siap, necis, tas, tarik tas. Tapi kalau tiket tidak ada, tidak bisa berangkat. Ya. Walaupun ada berbagai kendala, nanti dulu saya pulang ambil tiket, sudah terlambat. Hari ini pesan firman Tuhan ini sudah diwartakan, sudah disampaikan. Jangan terlambat. Terima tiket itu, simpan itu, lakukan itu, tiket itu. Cuma satu, buka hati. Saudara-saudara, agar saudara memperoleh kehidupan yang kekal itu. Jangan sampai terlambat, saudara-saudara. Tuhan Yesus katakan, aku tidak mengenal kamu. Enyahlah daripadaku. Jangan sampai terjadi seperti itu, saudara-saudara. Kita sudah menyesal. Pintu sudah tertutup. Ada waktu saat ini, kalau saudara-saudara mau buka hatimu dan terimalah Yesus berbicara, agar ketika waktu dan saatnya, ini aku Tuhan, datanglah segera, aku sudah siap terhadap panggilanmu. Dan saya percaya tiket saya miliki. Jaminan keselamatan itu adalah bagianku. Ingat firman Tuhan katakan, akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Itu artinya Yesus Kristus
adalah akses masuk satu-satunya untuk memasuki kerajaan Allah, sorga itu. Untuk itu mari kita tetap berjaga dan setia. Jangan sampai kita sama seperti murid-murid tadi yang tidak berjaga-jaga. Biarlah kita tetap didapati sebagai orang yang tetap berjaga-jaga dan setia karena Tuhan datang kepada kita. Mari kita persiapkan diri. Yesus segera datang. Persiapkan diri dengan senantiasa hidup bijaksana dan melakukan firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian. Amin. Mari saudara-saudara jemaat, kita masuk dalam saat teduh sejenak untuk merenungkan akan kebenaran firman Tuhan yang baru saja diwartakan. Mari jemaat Tuhan, saya undang bangkit berdiri. Bersama-sama dengan umat Tuhan di seluruh bumi dan di sepanjang segala abad. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, hal langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Sekali lagi paduan suara Siloam, kami persilakan untuk memuliakan Tuhan dengan lagu pujiannya.
Saudara-saudara jemaat, kita akan masuk di dalam doa syafaat. Ada beberapa pokok doa yang akan disampaikan. Karena itu kita topang pergumulan jemaat ini, baik yang berulang tahun Ibu Luciana Sampai, persembahan syukur dari jemaat Makaila Fania Senoban, Mama Reski Papadian, terlebih khusus bagi mereka yang sakit dan berduka, Mama Kevin, Bapak Yakin Tandirerung, Bapak Markus Basang, Nenek Gesa, Ibu Canda Nipa, Nenek Bagas, Mama Kesia Bonik, Ibu Helce Buating, Ibu Heni Bungin, Mama Rial, Erwin Eglo, Mama Mendo, Bapak Mandila Pong Padati, Ibu Ande Bumbungan, Nenek Naya, Nenek Dian, Bapak Wendy, Bapak Hari, Bapak Petrus Alexander, Nenek Manuela, Mama Ginda, Nyonya Ye Rantetana, Papa Lois, Mama Lois. Yang berduka keluarga Bapak Martin Tando, keluarga Bapak Rante Parung, keluarga Bapak Benjamin Salu, keluarga Bapak Markus Palimbong, keluarga Bapak Ishak Bunga Aloh, keluarga Bapak Matius Lobo, keluarga Bapak Mayang Tenda, keluarga Ibu Yohana Bondo, keluarga almarhum Bapak El Katandi, keluarga almarhum Ibu Ludia Lapu, keluarga Nenek Cita, keluarga almarhum Bapak Martin Payu, keluarga Bapak Toting, keluarga almarhum Nenek Tiku, keluarga Bapak Yafet Tikuali. Mari kita doakan supaya mereka tetap dikuatkan, bahkan juga kegiatan ibadah rumah tangga dan UIG, bahkan Mama Noven bersama anak-anaknya akan berangkat ke Bali hari ini. Kita satu dalam doa syafaat. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sungguh bersyukur atas anugerah keselamatan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah selesai kami wartakan. Biarlah kebenaran firman Tuhan tadi akan menjadi kekuatan dan sukacita, bahkan hati kami mau membuka diri kami untuk menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, agar kapanpun waktu dan saatnya Tuhan Yesus datang, kita sudah memiliki tiket keselamatan itu. Terima kasih Tuhan, ampuni dosa dan salah kami kalau sepanjang perjalanan hidup kami sampai detik ini, hidup kami menjadi batu sandungan bagi orang lain. Ada akar kepahitan, Tuhan ampuni kami. Dan biarlah firman Tuhan ini akan terus berbicara dalam setiap langkah perjalanan kehidupan kami. Bapa di surga, kami mau mensyukuri anugerah Tuhan bagi pelayanan dan kesaksian gereja-gereja di Indonesia. Ketika hari ini kami boleh merayakan usia ke-72 tahun gereja-gereja di Indonesia. Tuhan berkati pemimpin-pemimpin gereja kami agar dapat berjalan dengan sinergis. Kebenaran firman Tuhan yang terus diwartakan, kiranya itu menjadi perubahan total bagi setiap umat yang mendengar, dan banyak orang diselamatkan lewat setiap pemberitaan-pemberitaan Injil yang diwartakan oleh setiap hamba-hamba Tuhan. Secara khusus kami berdoa bagi gereja Toraja Jemaat Karambe di tempat ini.
Doa kami bagi Bapak Pendeta Mahmud Bakri Mapadang. Tuhan memberkati bersama dengan seluruh pimpinan Majelis Gereja Jemaat Kerambe. Semua pelayan yang Tuhan hadirkan di tempat ini dengan fungsi peran mereka masing-masing. Berikan kekuatan, hikmat, anugerah keselamatan Tuhan berikan bagi mereka. Teristimewa berbagai program-program kerja mereka. Kami berdoa minta Roh Kudus memberkati. Bahkan pembangunan lantai 2 gedung gereja ini. Kami minta Tuhan buka jalan. Dana yang dibutuhkan Tuhan cukupkan. Sehingga pada waktunya bangunan lantai kedua gereja ini dapat diperuntukkan bagi pelayanan jemaat Kerambe ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa bagi setiap jemaat yang berhari ulang tahun. Kiranya Tuhan memberkati hidup mereka pribadi, bahkan juga hari ulang tahun perkawinan. Tuhan terima rasa syukur yang boleh kami panjatkan. Bahkan kehidupan umat yang menyampaikan secara pribadi dan keluarga. Biarlah dalam usia yang Tuhan anugerahkan, mereka diberkati oleh Tuhan dan semakin hidup dekat dengan Tuhan. Berkati jemaat Tuhan yang sementara dalam keadaan sakit dan dalam proses pemulihan dan lanjut usia yang sudah kami sampaikan bagi Tuhan. Tuhan tahu pribadi lepas pribadi mereka dengan nama-nama mereka. Dalam kehendak-Mu kami mohon, Tuhan pulihkan, sembuhkan mereka. Lewat setiap makanan, minuman, obat, itu menjadi anugerah, kekuatan bagi mereka. Dan jadikanlah mereka untuk tetap kuat di dalam iman, percaya mereka kepada Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi saudara-saudara kekasih kami yang ada di dalam duka cita. Tuhan hiburkan mereka semua. Biarlah nama-nama yang tadi telah dibacakan, mereka tetap diberikan kekuatan iman dalam menghadapi akan duka cita ini. Bahkan Tuhan hiburkan mereka dan segala proses-proses yang mereka jalani dalam pemakaman. Tuhan juga menolong sehingga seluruh pengurusan ini dapat berjalan dengan lancar dalam kehendak-Mu dan bukan kehendak mereka yang jadi. Terima kasih Tuhan, seluruh langkah perjalanan pelayanan jemaat Kerambe ini kami minta Tuhan memberkati sehingga mereka diberikan kekuatan dalam melanjutkan misi pelayanan di sepanjang 1 minggu sepekan ini, baik itu ibadah rumah tangga, bahkan juga OIG. Tuhan memberkati. Cara khusus kami berdoa juga bagi Mama Nopen bersama anak-anak yang akan berangkat ke Bali hari ini. Tuhan sertai perjalanan mereka sampai mereka tiba di tujuan dengan selamat. Apa yang menjadi pengurusan mereka, Tuhan buka jalan selebar-lebarnya sehingga dalam anugerah pertolongan Tuhan mereka dapat melakukan perjalanan ini bahkan kembali dalam keadaan selamat. Cukupkan apa yang menjadi bagian mereka. Terima kasih Tuhan, kami mempertaruhkan bangsa dan negara kami, bahkan pemerintahan yang ada di dalamnya. Roh Kudus berikan hikmat bagi mereka supaya mereka dapat mampu menjalankan tanggung jawab pemerintahan ini dengan rasa takut akan Tuhan. Toraja, daerah Toraja dan seluruh jajaran pemerintahan di dalamnya, Tuhan juga memberkati. Terima kasih Tuhan, semua kami yang datang dengan berbagai pengucapan syukur mereka.
Tuhan terima dan sambut akan pengucapan syukur yang mereka boleh panjatkan bagi Tuhan. Kami akan menapaki perjalanan kami dalam minggu dan usbu yang baru ini. Bahkan bulan yang baru. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi dengan kami. Oleh karena itu tuntun kami Bapa dalam kehendak-Mu dan bukan kehendak kami yang jadi. Inilah rentetan doa syafaat kami Bapa. Ampuni dosa dan salah kami. Terima dan sambut doa ini yang kami bawa. Hanya satu nama, Yesus Tuhan kami yang hidup. Amin. Silakan paduan suara Siloam GPIB Bukit Zaitun untuk memuji Tuhan.
Jemaat kekasih Tuhan, baiklah kita mendengarkan tambahan warta. Namun sebelumnya, majelis gereja dan anggota jemaat mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Nelji Huka Watimena yang telah menyampaikan firman Tuhan pada siang hari ini. Tuhan memberkati Ibu. Dan tak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu, saudara-saudara yang telah mengambil bagian dalam ibadah ini. Tuhan memberkati. Penekanan warta. Ibadah PUGT kelompok orang Tepau dilaksanakan di rumah Nyonya Alfrida Manda. Biasanya dilaksanakan hari Kamis tapi dipindahkan ke hari Jumat. Kemudian latihan paduan suara Jemaat Karambe dilaksanakan setiap hari Senin dan hari Jumat, dilaksanakan jam 6 sore. Kemudian setelah selesai ibadah nanti dimohon anggota jemaat untuk tinggal sebentar karena masih ada ungkapan hati dari Jemaat Karambe. Terima kasih. Dalam menghidupi bersama sebagai gereja Tuhan, kita diajar untuk mengatakan kita bukan aku, dan untuk kita bukan untuk aku. Oleh karena itu, marilah kita menghaturkan syukur atas anugerah Tuhan yang terus mengalir dalam kehidupan kita. Kita haturkan persembahan kepada Tuhan dengan mengingat sabda dari kitab 1 Tawarik pasal 29 ayatnya yang ke-14. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmulah sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Sambil pundi persembahan dijalankan, mari kita iringi kidung pujian. Di sini aku bawa persembahan. Di sini aku bawa Tuhan persembahan. Di sini aku bawa Tuhan persembahan hidupku, semoga berkenan. Berapapun nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Tanganku yang kecil ya Tuhan, belum mencari makan sendiri ya Tuhan. Terimalah hatiku Tuhan, persembahan hidupku bukan berkenan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Ingat firman-Mu ya Tuhan, yang mengajarkan kami mengingat yang kecil. Berkati semuanya Tuhan, serta persembahan tetap mengalir terus. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Di sini aku bawa Tuhan. Di sini aku bawa Tuhan persembahan hidupku, semoga berkenan. Berapapun nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Tanganku yang kecil ya Tuhan, belum mencari makan
Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, ini ada natura yang akan kita awangkan bersama yang akan diperuntukkan untuk pembangunan gedung gereja Jemaat Kerambe. Silakan taruh harga. Ini untuk pembangunan. Durian Otong, silakan taruh harga, Bapak Ibu. 51 kali. 51 kali. 100 satu kali. 101 kali, 200.000 satu kali, 200.000 dua kali, 300 satu kali, 300 dua kali, 300 tiga kali. Yang berikut masih ada telur ayam kampung, silakan taruh harga juga untuk pembangunan. Silakan taruh harga. 100 satu kali. 100 satu kali. 100 dua kali. 100 tiga kali. Ya, ada kue untuk pembangunan juga. Silakan taruh harga. 50 satu kali. 50 satu kali. 100 satu kali. 100 satu kali. 2 kali. 100 tiga kali. Untuk pembangunan juga keripik ubi. Silakan taruh harga. Ada tadi 50.000. Ya, 50 satu kali. 100 satu kali. 100 dua kali. 150 satu kali. 150 satu kali. 150 dua kali, 3 kali. Ya, demikian pembangunan natura, dan kepada Bapak Ibu yang terlibat di dalamnya diucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu kita doakan persembahan kita. Segala kemuliaan, pujian dan syukur kepadamu ya Tuhan. Kami naikkan, kami panjatkan kehadirat-Mu atas segala kemurahan dan kebaikan serta berkat-berkat-Mu dalam kehidupan kami. Di mana nyata ya Tuhan, saat ini kami boleh memberikan persembahan kami, tanda ungkapan syukur kami atas segala berkat anugerah Tuhan yang asalnya daripada-Mu. Berkati persembahan ini dapat dikelola dengan baik untuk menyebarluaskan akan firman kebenaran-Mu yang masih ada pada diri kami masing-masing. Tuhan berkati kami kelola dengan baik dalam menjalani kehidupan anugerah Tuhan. Terima dan perkenankan bagi-Mu, ampuni dosa-dosa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara jemaat, kita akan masuk di dalam doa Bapa kami. Kita akan ucapkan secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah Bapa membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama. Amin.
Mari jemaat diundang bangkit berdiri. Kita puji Tuhan bersama, Ku utus Kau. Utus Kau mengerti tempat pamrih, berkarya terus dengan hati teguh, meski dihina dan menanggung duka. Utus Kau mengerti bagiku. Utus Kau tinggalkan ambisimu, padamkanlah segala nafsumu, namun berkaryalah dengan sesama. Utus Kau bersatulah teguh. Utus Kau mencari sesamamu, yang hatinya tegar terbelenggu, untuk menyelami karya di Kalvari. Utus Kau mengiring langkahku, karena Bapa mengutusku. Utus Kau. Jemaat Tuhan, pergilah dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan tidak membiarkanmu berjalan sendiri. Dia akan senantiasa menuntun dan menyertai setiap langkahmu. Berjalanlah bersamanya dan percayalah kepadanya. Oleh karena itu arahkanlah hatimu kepadanya dan terimalah berkat daripadanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Mari kita angkat kidung pujian, Ku mau berjalan dengan juru selamatku. Mau berjalan dengan juru selamatku, di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri Bapa. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Bersama juru selamat hatiku teguh, di lembah dan bukit yang penuh ku tempuh. Tuhanku membimbing aku pada jalannya, yang menuju rumah Allah yang bakal. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut, ikut, ikut Tuhan Yesus, yang kemana juga ku mengikutnya. Demikianlah ibadah kita pada siang hari ini. Tuhan yang dimuliakan.
Kita tenang sejenak. Atas nama pimpinan Majelis Gereja bersama dengan pengurus OIG dan seluruh anggota jemaat Karambe, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Pendeta Nelci Hukawatimena dan bersama dengan rombongan dari Gereja Protestan Indonesia Barat GPIB Bukit Zaitun Makassar yang boleh melayani kita pada saat ini dan dalam bulan ekumene memperingati persekutuan gereja-gereja di Indonesia. Hari ini ada pertukaran pelayan sehingga kita jemaat Karambe boleh menerima saudara-saudara kita, secara khusus kelompok paduan suara Siloam dari Gereja Protestan Indonesia Barat dan bersama-sama dengan kita. Kami mengundang semua kelompok paduan suara Siloam yang rombongan dari GPIB Bukit Zaitun untuk maju ke depan dan mengambil foto bersama. Dan seluruh majelis gereja yang hadir dan bertugas boleh datang untuk berfoto bersama. Silakan. Majelis gereja. Dan kita sampaikan bahwa ini live streaming melalui YouTube Jemaat Karambe dan saudara-saudara di GPIB Bukit Zaitun boleh melihat di YouTube pelayanan hari ini jika kembali. Silakan majelis gereja yang hadir, silakan berfoto bersama. Terima kasih kepada seluruh jemaat yang boleh menerima pelayanan dari GPIB Bukit Zaitun pada saat ini. Pendeta silakan menyapa semua. Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat, selamat hari Minggu, Shalom. Bapak Pendeta dan seluruh rekan-rekan pelayan dan jemaat Tuhan, Gereja Toraja Jemaat Karambe, puji Tuhan. Kami bersyukur kami dari jemaat GPIB Bukit Zaitun Makassar boleh diperkenankan Tuhan untuk mengambil bagian dalam pelayanan di hari ini. Kami percaya bahwa ini bukan sebuah kebetulan. Itu juga bukan karena rancangan kami. Tapi kami percaya bahwa itu semua karena anugerah Tuhan. Karena itu terima kasih banyak atas kebersamaan kita bersama dalam pelayanan hari ini. Tuhan Yesus tetap memberkati jemaat Karambe untuk terus bersaksi tentang kebaikan Tuhan. Ketiga, Gereja Toraja ini kalau tidak salah sudah 1 abad lebih Injil masuk ke Toraja. Terus kobarkan Injil keselamatan itu supaya nama Tuhan dipermuliakan. Mohon maaf kalau ada yang salah dan biarlah inilah yang bisa kami berikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Sekali lagi selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu sekalian. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Bapak Pendeta. Silakan berfoto yang melayani. Oh. Ya. Agus. Bisakah kita buka masker sebentar?
Ibu sini, Bu. Ini istri saya, Ibu. Oh, Ibu. Oke. Buka masker.